Jangan bergerak ya. Tuh gue tembak lo. Tembakan di rumah ini. Ayo cepat kita periksa. Siapa sih yang malam-malam main petasan? Pak, bangun, Pak. Bapak bangun, jangan tinggalin saya. Bangun. Kak, Om Indra kenapa? Pak, bangun, Pak. Pak. Om Indra, kenapa? Pak, bangun, Pak. Siapa yang ngelakuin ini, Kak? Pak. Bapak bangun, jangan tinggalin saya, Pak. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kedatangannya selalu membawa malapetaka. Dia harus dihukum. Pembunuh itu sudah diamankan. Saya harus kembali ke Alia. Ada apaan sih? Mama nggak denger apa? Ngapain lagi sih itu Putih? Iya, mana aku tahu. Mendingan sekarang Mama samperin tuh anak, bikin dia diam. Aku nggak bisa tidur kalau dia berisik terus. Iya. Gimana bisa cantik kalau kurang dari 8 jam nih tidurnya nih? Bangun, Pak! Toing? Dara, apa yang terjadi? Astaga! Mas Indra! Mas Indra! Ayah, kenapa dengan mama kamu, Ayah? Siapa yang melakukan semua ini, Ayah? Siapa? Benny! Benny ke sini. Benny bawa kabur Toing dari rumah sakit dan diajak ke sini. Terus Papa
Toing kabur. Papa juga kabur. Kenapa si Benny bawa kabur Indra dari rumah sakit, terus ngebunuh salah satu dari mereka? Siapa sebetulnya ini? Toing atau Indra? Akhirnya Benny nembak Papa. Benny nembak Papa. Toing lari dan Benny juga lari, Tante. Pak, bangun, Pak. Mas Indra, bangun Mas Indra, bangun. Ayah, udah ya, jangan nangis terus ayah. Ini gak akan bantu bapak kamu. Cepet panggil ambulan, Angga panggil. Selamatkan bapak kamu, saya cepet panggil ambulan. Aduh, kok sibuk terus sih? Ini si Toing. Akhirnya si Toing mampus juga. Semua orang pasti mengira kalau ini Indra. Benny bajingan itu pasti akan diringkus oleh polisi. Dan semua kekayaan ini akan jadi milik saya. Mas Indra. Lensa hitam. Sepertinya itu terlepas dari matanya. Berarti... Terima kasih Tuhan. Artinya Pak Indra masih hidup. Tapi di mana dia? Ya ampun, Mama disuruh diemin tuh anak malah ikut-ikutan nangis lagi. Kayaknya gue harus turun tangan nih. Benny, ngapain dia di sini? Terus kenapa dia diikat? Aduh, kok gak nyambung-nyambung juga sih? Ben, lo kenapa? Siapa yang ikat lo? Rupanya mereka masih sekongkol. Itu artinya semua ini ulah mereka. Udah lu bukain dulu. Ntar baru gue ceritain. Minggir. Ben! Benny! Dasar bajingan, udah dilepasin iketannya malah kabur. Gue juga belum diceritain. Kenapa sih si Putih itu berisik banget? Kelihatannya dia benar-benar nggak beres. Nyatanya mama kamu ikutan nangis. Mas Indra. Mas Indra. Sayang, suami mama meninggal. Mama kamu ditembak oleh Benny, sayang. Kamu udah gak punya papa lagi. Halo, Pak. Tolong kirim ambulans cepetnya Pak ke sini. Papa saya ketembak, Pak. Cepetan Pak, saya mohon.
Alamatnya Jalan Bambu Apus nomor 53. Cepetan Pak, tolongin saya. Makasih Pak. Nangis. Ada apa Putri? Kak Alia? Olivia, bagaimanapun caranya kamu harus bisa membawa Alia ke kamar. Tapi... Olivia, ini penting sekali. Sekarang. Mereka bunuh Papa, Putri. Mereka bunuh Papa. Tidak, sayang. Mereka memang bermaksud untuk membunuh papamu, tapi mereka tidak melakukannya. Kamu jangan khawatir. Saya nggak ngerti maksud Putri. Yang di pangkuan Rika itu bukan Pak Indra, tapi Toing. Gimana Putri bisa tahu? Tadi saya lihat Rika memeriksanya. Terus saya menemukan lensa hitam. Waktu saya lihat matanya, ternyata warnanya biru. Berarti Itu bukan papa kamu. Papa kamu hilang. Tadi saya lihat Benny di sini. Saya ikat dia. Tapi kemudian Siska melepaskannya. Itu artinya ada sesuatu di antara mereka. Dan mungkin papa kamu masih ada di tangan mereka. Tapi Pak Indra masih hidup kan? berarti kita sekarang harus bongkar rahasia mereka. Tunggu. Jangan. Kita jangan bicara apa-apa sampai papa kamu kita temukan. Kita harus mengikuti permainan mereka. Kita harus bikin mereka percaya bahwa kita tidak tahu apa-apa. Tapi walau bagaimanapun mereka akan tahu, Putri. Karena mata dan kakinya kan beda. Supaya rahasia kita tidak terbongkar, saya harus melakukan sesuatu. Mana yang akan menjadi warnamu? Pasti dari Kak Ferdi. Kamu so tahu deh. Halo. Alia, ini Ferdi. Saya turut berduka cita. Makasih ya, Fer. Makasih atas... Al, halo Alia. Apa-apaan sih lo? Apa-apaan sih lo? Punya perasaan dikit kenapa sih? Bokap lo baru aja dikubur, sekarang lo udah mulai pacaran. Dasar kecentilan. Jaga ya mulut lo. Mulut kamu tuh yang harus dijaga, Tuan Putri. Hah? Begitu papa kamu yang ganteng itu meninggal, kamu kira kamu bisa jadi penguasa di rumah ini? Hah? Nih, saya, Rika Sumanto adalah janda yang sah dari almarhum papa kamu. Saya yang memegang hak penuh atas rumah ini. Hah? Jadi, mulai detik ini, kamu harus tunduk di bawah kaki saya. Dan kalau kamu ingin bebas bernapas ya, jangan pernah coba membangkang terhadap putri saya yang cantik, apalagi terhadap saya. Ngerti? Ngerti gak sih? Berani taruhan itu pasti Ferdi. Pasti dia mikir, apa
ya yang terjadi sama Alia tersayang? Kok tiba-tiba teleponnya diputus? Angkat, angkat. Mau ngangkat, ha? Mau ngangkat? Berani? Kalau kamu berani, saya bikin kamu nyesal seumur hidup. Ngapain sih ya? Jangan angkat itu telepon. Halo? Alia, kamu gak kenapa-napa kan? Enggak, saya nggak apa-apa. Maaf ya, tadi teleponnya mendadak saya putus soalnya ada tamu barusan. Gak apa-apa kok, Al. Seharusnya saya yang minta maaf sama kamu. Karena saya nggak bisa ngedampingin kamu di sana. Sebenarnya saya pengen selalu dekat sama kamu. Tapi saya takut kalau saya datang ke sana justru membuat masalah bagi keluarga kamu dan kamu. Tapi kalau kamu ada apa-apa, tinggal telepon saya aja ya. Makasih, Fer. Sama-sama. Aduh, denger nih. Sejak pertama kali saya menginjakan kaki ke rumah ini, saya kan sudah bilang di rumah ini ada kekuatan gaib. Aduh, udah deh Oma. Dari tadi kan udah dibilangin. Sama sekali nggak ada hubungannya sama kekuatan gaib atau apalah namanya. Ini tuh 100% kecerobohan Mama ngelemparin vas bunga. Rika, sepertinya kamu gagal mendidik anak. Sorry ya Oma. Oma selama ini nggak pernah kan tinggal sama saya dan Mama. Jadi jangan sekali-kali kritik Mama saya. Sayang. Jaga mulut kamu kalau ngomong. Ya habis orang lagi kesakitan kayak gini ngomongnya masih aja macem-macem. Tante, saya tuh percaya banget sama Tante. Jadi tolong Tante usir kekuatan gaib itu dari sini. Mama, aku udah bilang kan kuncinya ada di bawang putih. Kalau kita usir itu anak, pasti hidup kita bakalan tentram. Iya, kayaknya pokok permasalahan memang ada di bawah putih yang makin gede kepala itu. Jangan nangis, sayang. Kamu harus sabar. Sekarang kita tahu kalau papa kamu itu masih hidup. Tapi kita nggak tahu keadaannya Putri. Gimana kalau mereka nemuin Papa lebih dulu? Saya akan tetap mengawasi Siska dan Rika. Cepat atau lambat, mereka pasti akan membawa kita ke tempat papa kamu. Saya nggak sanggup Putri ngeliat mereka. Tolong Putri cari di mana Papa. Di mana dia dalam kondisi seperti itu? Putri, Tante Rika pergi. Saya lapar, Kak. Oke, kakak masakin sesuatu buat kamu ya. Asik. Emang enak jahatin orang? Kata Kak Ramon, siapa yang nanam harus metik buahnya. Asal kamu tahu aja ya, Ramon tuh udah mati, tahu? Bang, kalau kamu jahat terus, kamu yang mati. Kalau kamu macem-macem, mulut kamu bisa kakak robek. Coba kalau berani. Jangan ganggu dia. Kalau gue mau emang kenapa? Lo mau ngelarang gue? Gue udah cukup sabar sama lo, Sis. Tapi kalau lo masih tetap ganggu anak ini, lo akan berhadapan sama gue. Sekarang keluar! Gak ada yang bisa memperlakukan gue kayak gini. Bawang putih, lihat apa yang bakalan gue lakuin.
mana yang akan menjadi warnamu. Selamat siang, Pak Johan. Selamat siang, Pak Johan. Gue tahu lu bakal kesini. Lu akan minta Pak Johan kan untuk membuat surat wasiat palsunya Pak Indra. Enggak. Lu tahu kan, kalau Pak Johan ini pemalsu tanda tangan yang hebat, dia bisa masuk tanda tangan dari Pak Lurah sama Presiden. Tapi saya... Selalu tahu, sekarang si Toing udah mati. Dan semua orang mengira kalau yang mati itu Pak Indra. Jadi lu kesini untuk membuat surat wasiat palsu atas nama Pak Indra, supaya lu bisa ngambil semua kekayaannya Pak Indra. Artinya, Rika sama Benny tidak sekongkol. Heh, yang kamu tebak itu adalah Indra Pratama, bukannya Toing. Terserah deh lu mau ngomong apa. Kamu kira saya percaya apa dengan omongan kamu itu? Hah? Serah lu deh. Saya baru percaya kalau saya lihat dia dengan mata kepala saya sendiri. Akhirnya lu ngaku kan, kalau yang mati itu Toing, bukannya Pak Indra. Lu tuh masih amatiran banget sih. Kalau lu pembohong yang profesional, lu nggak akan punya ingatan yang pendek kayak gini. Saya akui, kamu tidak mudah dibohongi. Tapi saya pun tidak bisa dibohongi begitu saja sama kamu. Dan kenyataan sekarang adalah si Indra Pratama itu bebas berkeliaran luar sana. Dan kondisi kita sama-sama tidak aman. Dan dia sewaktu-waktu bisa aja nongol di depan kita dan menyeret kita untuk masuk penjara. Berarti Pak Indra tidak ada di tangan mereka. Di mana saya harus mencari Pak Indra? Gua nggak khawatir dengan keadaannya Pak Indra. Karena menurut para dokter, otaknya itu udah hampir nggak berfungsi. Dia itu udah seperti robot yang cuma bisa menyebut nama putih. Jadi, yang di rumah sakit itu Pak Indra, dan yang di rumah Toing. Pantes kelakuannya aneh. Saya harus kasih tahu Alia. Ada apa sayang? Kenapa kamu? Siska, dia nyiram minyak panas ke muka saya, Putri. Terima kasih, Putri. Alia, kamu harus dengar. Papa kamu menghilang. Saya tidak tahu di mana dia dan bagaimana keadaannya. Tapi Rika dan Benny juga tidak tahu. Tapi bagaimana bisa, Putri? Mereka menukar papa kamu di rumah sakit. Jadi yang kita bawa pulang itu adalah Toing. Mereka betul-betul licik. Berarti saya udah menjebloskan papa ke dalam penjara. Alia, kita tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Yang penting sekarang, kita harus mencari di mana papa kamu berada. Tapi sebelum itu semua, kita harus bisa mencegah mereka merubah surat wasiat papa kamu. Karena itu yang paling mereka inginkan. Surat wasiat itu akan aman di tangan Pak Barata, Putri. Mereka pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang tahu? Pak Barata, sudah berapa lama Anda kerja dengan Pak Indra? 20 tahun, Bu. Sejak beliau merintis perusahaan ini. Wow, 20 tahun. Lumayan lama ya, Pak ya. Jadi sudah berapa banyak yang Anda dapatkan selama bekerja di sini, Pak? Lumayan, Bu. Itu bukan jawaban yang jujur, Pak. Tolong katakan, berapa banyak uang Anda di bank, Pak? Tidak banyak, Bu. Anda termasuk orang yang beruntung, Pak Barata. Karena sebelum Pak Indra meninggal, dia telah menyadari sikap pelitnya selama ini. Indra Pratama mewariskan 20% dari seluruh asetnya untuk Anda.
Gak mungkin, Bu. Silahkan Anda lihat sendiri. Ini palsu, Bu. Pak Barata, tolong Anda perhatikan baik-baik tanda tangannya dong, Pak. Saya tahu, ini memang tanda tangan Pak Indra. Tapi dari gaya bahasanya saya tahu persis ini bukan gaya bahasa Pak Indra. Pak Barata. Saya kenal betul dia, Bu. Pak Barata, yang tahu gaya bahasanya Pak Indra hanya Anda. Polisi dan pengadilan pun tidak tahu sama sekali. Bayangkan Pak Barata, Anda bisa pensiun dengan ongkang-ongkang kaki. Bayangkan, Pak. Sekarang terserah Anda. Bagaimana? Kalau Anda diam itu artinya Anda setuju. Pak Barata, tolong ambilkan surat wasiatnya yang asli. Halo? Halo, Alia. Iya, Om. Dugaan kamu tepat. Ibu Rika tadi kesini. Dia minta surat wasiat yang asli. Tapi yang asli itu sudah saya amankan. Saya ganti dengan yang duplikat. Dan kebetulan dia nggak tahu bahwa surat itu duplikat. Terus dia bakar surat itu dan diganti dengan yang palsu. Makasih, Om. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ini sudah kewajiban saya. Saya bukan penjilat, Alia. Saya nggak mungkin menjual diri saya biarpun diiming-imingi dengan materi yang besar. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya takut nanti hal ini benar-benar terjadi sama Papa. Saya nggak mau Papa mati. Pak Kiai. Saya mohon maaf Pak Kiai, tapi tolong bubarin tahlilan ini. Papa saya masih hidup. Maaf nak, kami kesini atas permintaan. Telepon dia sekarang. Mama sayang. Jangan sentuh saya. Dia tahu yang sebenarnya. Sekarang jalanin rencana gue. Papa saya masih hidup. Tante tahu itu. Iya. Tadinya Mama juga sulit menerima kenyataan ini, sayang. Mama juga nggak percaya kalau Papa tuh udah nggak ada. Tapi sepahit apapun kenyataan itu, kita harus terima, sayang. Terima apa? Perempuan ini yang merekayasa semuanya. Yang mati itu adalah Toing. Boneka perempuan ini yang tampangnya persis dengan papa saya dan didadanin seperti papa saya. Masa iya? Saya berani sumpah dengan Al-Quran. Ayah, kalau Papa masih hidup,
dia sekarang? Dia kabur karena takut kalian bunuh. Tapi saya yakin, suatu hari nanti dia pasti akan pulang. Demi uang papa. Perempuan ini mau membunuh papa saya. Tapi yang kena Toing. Gue bakal nuntut lo, Al. Gue bakal laporin lo ke polisi karena lo udah nuduh dan ngefitnah nyokap gue. Silahkan tuntut. Karena apa yang saya bilang adalah kebenaran. Tenang sayang, ayah masih sedih. Dia belum bisa menerima kenyataan ini. Hentikan sandiwara ini. Perempuan ini coba nyogok wakil papa untuk merubah surat wasiat yang asli dengan yang palsu. Pak Wardi, tolong panggil Pak Barata dan minta tolong dia untuk bawain bukti kebohongan perempuan ini. Tidak perlu. Apa Bapak bawa surat kuasa Papa? Tolong dibaca sekarang, Pak. Supaya banyak yang jadi saksi. Biar pengacara yang bacakan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Indra Pratama, membuat surat wasiat ini dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sehat. Dengan demikian, surat wasiat saya yang sebelumnya, saya buat batal dan tidak berlaku lagi demi hukum. Saya sangat kecewa dengan tingkah laku anak saya, Alia. Tingkah lakunya membuat dia diancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Karenanya, saya menyerahkan hak pengasuhan anak kepada istri saya, Rika. Selama anak saya bersikap patuh dan bersikap hormat terhadap istri saya, dia saya perkenankan untuk tinggal di rumah ini. Kalau tidak melanggar ketentuan, istri saya berhak penuh untuk memasukkannya ke sekolah berasrama. Hak atas pengelolaan seluruh harta dan perusahaan saya percayakan kepada istri saya, Rika. Yang dibacain bukan surat wasiat Papa, tapi rekayasa Tante Rika yang Om kasih lihat ke saya beberapa hari yang lalu. Lagi pula Papa masih hidup. Papa kamu sudah meninggal, Alia. Dan ini surat wasiat terakhir yang papa kamu berikan ke saya. Yang dia buat setelah dia ditelepon oleh kepala sekolah karena kamu diancam akan dikeluarkan karena tindakan kamu yang tidak senonoh itu. Mana janji Om bahwa Om gak akan menjual diri hanya dengan iming-imingan materi? Mana? Kamu sedang sedih, Alia. Sebaiknya kamu istirahat ya. Saya nggak akan istirahat sampai semua kejahatan ini terbongkar. Kenapa Pak Barata ngerubah pendiriannya? Kamu harus cari jawabannya. Om Barata? Om Barata? Om Barata bangun, Om. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, kok darahnya nggak hilang-hilang sih? Hei, Putri! Hari-hari kamu di istana ini udah habis ya. Kedudukan kamu bakal lebih rendah dari pembantu. Ayo ikut! Ikut!
pantasnya kamu tuh di jalanan. Dan ingat, mulai sekarang rumah ini adalah milik saya, Rika Sumanto. Ingetin ya, bawa itu tuyul sekalian. Nggak ada tempat ya buat dia di sini. Dan ingat ya, jangan pernah coba-coba menginjak istana saya. Ngerti? Pergi! Alia. Kamu nggak apa-apa? Saudari Alia, Anda ditahan karena telah membunuh Pak Barata. Borgol dia. Perbuatan menghasut orang lain sama dengan memfitnah, yang lebih kejam dari pembunuhan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran.